kita akan update konflik Israel-Palestina dan apakah yang terjadi sesungguhnya di sana. Ibu Monique Reigers adalah seorang wartawan internasional, ya, dan beliau mendapatkan penghargaan karena profesinya itu. Jadi nggak main-main. Beliau juga salah satu wartawan di Deutsche Welle, ya. Dan itu kan bagus ya, nanti informasi-informasinya hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 9, karena jam 9 saya juga mengajar, jadi 3 jam saja update informasi tentang Israel dan Palestina, ya, supaya jangan disesatkan dengan berita-berita hoax dari ini ya, dari grupnya Allah Akbar. Wah, itu berita-berita edan KB. Ya, kalau dengar-dengar berita begitu dan cerita-cerita yang gitu, aduh, hoax semua itu. Ya, hoax semua. Nah, konyolnya tuh si Haritanu ikut-ikutan, grupnya Haritanu itu, aduh. Ini memang pedagang sih dia mentalnya ya, mental dagang, bukan mau mental cari kebenaran. Ya, apa aja pokoknya didagangin dia. Hati-hati nanti jangan sampai sesama Tionghoa didagangin juga loh. Oke, kita akan ini kita juga boleh tanya jawab Alkitab ya, karena memang hari Selasa dan hari Kamis kita waktu begitu kita nggak ada tema khusus, kita untuk tanya jawab Alkitab. Kecuali hari Senin ya, karena itu kita jangan buat tanya jawab Alkitab kalau hari Senin. Ya, kita akan mulai dari jeritan dan lengkingan rakyat jelata yang pertama, Yesus Kristus, Kurios Theos ini, silakan di-unmute. Sebentar, sorry. Bentar ya, teman-teman bisa nyalakan mic sendiri-sendiri ya sekarang ya. Ya, silakan, Pak. Dinyalakan lagi mikrofonnya. Iya, Shalom. Shalom. Shalom, Swastiastu, dan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya ada satu pertanyaan buat Pastor Paul Zhang terkait kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Pak. Ya. Dalam Yohanes 3 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain Ia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Kita tahu bahwa Elia dan Henok juga pernah diangkat ke sorga, Pastor, dan juga Nabi Musa waktu bertemu dengan Tuhan Yesus dalam proses transfigurasi di Gunung Tabor. Dia juga dari sorga mungkin, Pak ya. Terima kasih. Tolong tanggapan dari Pastor Joseph Paul Zhang terkait Yohanes 3 ayat 13, Pak. Terima kasih. Ya, itu kan mereka naik ke surga nggak turun-turun lagi kan? Yang bolak-balik naik turun surga kan cuma Tuhan Yesus saja, ya kan? Dan dalam keadaan hidup naik turunnya kan, juga ketemu dengan orang-orang. Jadi makanya Yesus bilang bolak-balik, akulah jalan. Karena dia udah bolak-balik pergi, maka dia tahu jalan. Nah, tapi orang-orang yang nggak pernah ke sana nggak tahu jalan, gimana tahu jalannya? Nah, sebenarnya begitu, arti hurufiahnya juga begitu. Iya kan? Akulah jalan. Yang tahu bolak-balik cuman Tuhan Yesus saja. Yang lain kan enggak, one way saja. Elia juga one way, ya kan? Enggak bolak-balik. Nah, kalau Yesus sampai hari ini pun masih berkali-kali mendatangi umatnya. Saya kira gitu, Pak Yesus Kristus. Jadi memang benar-benar secara hurufiah kali ya, seperti itu. Ya, terima kasih, Pastor. Ya, lanjut ya. Jadi tadi itu artinya secara hurufiah ya, benar-benar hurufiah. Nah, kesalahannya kalau kita mengartikannya itu secara metafora. Ya, karena benar-benar hanya Yesus yang naik turun bolak-balik dari zaman Abraham, zaman Musa, ya kan? Itu bolak-balik naik turun. Ya kan? Oke. Kita lanjut nih, Pak Susu Buddha, silakan. Ya, Shalom, Pak Paul. Rahayu. Buka, jus, gubrak, ulala bebe. Pak Paul, ya jadi ini masih berlanjut ya, yang polemik ini maksudnya media di tanah air selalu mengombosi mengenai bagaimana itu seakan-akan sebuah kewajiban bagi negara gitu ya, secara resmi untuk 100.000% dalam tanda kutip mendukung dan membantu Palestina gitu loh, dan tanpa memperdulikan yang sisi lainnya gitu Pak. Yang kemarin kan saya udah bilang juga, Pak Jenderal pun sudah bilang yang katanya kalau apapun yang dia katakan atau dilakukan Palestina itu
dianggap benar, kalau apapun yang dikatakan dan dilakukan Israel dianggap salah. Tapi ya sekali lagi yang saya bingung, yaitu kenapa ngurusin kutu, mentalitas yang mengurus kutu di seberang lautan, tapi tidak mengurus balok di depan mata itu masih berlanjut, Pak. Soalnya kan seperti topik hari ini bilang di Poso, itu kan masalah yang masih mengerikan dan belum selesai ya Pak ya. Maksudnya baru-baru ini ada pemenggalan, belum lama itu ada pemenggalan yang apa, aduh nama gerejanya saya lupa, yang Salvation Army itu Pak. Nah, ini kan siapa yang bisa menjamin kalau sebentar lagi masih ada kejadian seperti ini apa enggak? Ada suara malaikat ya Pak? Ada suara malaikat ya Pak? Ya, teman-teman kalau yang nggak bicara tolong dimatikan mikrofonnya ya, supaya jangan mengganggu yang lain. Ya Pak Susukuda silakan dinyalakan. Nah terus di Papua pun masih banyak sekali, aduh ada suara malaikat lagi Pak. Iya ini Pak Jevas ini tolong jangan dinyalakan dong Pak Jevas. Bolak-balik Pak Jevas nih. Ya, jadi, aduh saya mau ngomong apa lupa. Ya, tapi intinya seperti itu loh Pak. Tapi kalau yang saya mau tanya, ya udah saya langsung aja kalau gitu. Mungkin itu pertanda dari langit bahwa saya harus cepat-cepat kali ini Pak. Ya, tapi kalau kemarin saya udah ngomong ini juga. Saya mau nanya pendapat Bapak aja gitu. Saya juga kemarin ada kebayang. Kalau misalnya kan kemarin kan Bapak ada nyebut bahwa akan sangat baik jika negara kita gitu ya, NKRI paling tidak mempertimbangkan untuk memulai hubungan diplomatik dengan Israel ya Pak ya, itu akan sangat baik. Teman-teman juga pada bilang. Tapi yang saya mau tanya pendapat Bapak, kalau misalnya secara hipotesa jadi ada hubungan seperti itu, kira-kira di sudut di wilayah mana kira-kira yang tepat untuk konjennya atau kedutaan Israel itu di Indonesia berada gitu. Kalau bisa di Jakarta kan kayaknya bisa agak panas gitu ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak di mana pasnya gitu? Apakah di Papua? Apakah di ibu kota nanti yang baru? Apa gimana gitu? Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Menurut saya ya di Jakarta aja nggak apa-apa. Karena harus kita itu Indonesia itu terlalu banyak ini loh, terlalu banyak apa namanya? Terlalu banyak retorika kita itu. Jadi harusnya kita tuh belajar untuk menerima kenyataan bahwa memang ada fakta. Nah, orang Indonesia itu terlalu bodoh untuk diprovokasi dan terlalu bodoh untuk menerima kenyataan segala sesuatunya harus diperhalus. Nah, padahal itu sebenarnya adalah framing dari penguasa. Coba kalau transparan, kalau di Eropa semua transparan, nggak ada kata diperhalus, pokoknya ditransparan. Ya udah apa adanya, masyarakat diajari untuk menimbang dengan benar. Kalau Indonesia ini kan, ini contoh nih. Kalau di kita ini, di Indonesia ini marketing itu adalah proyek untuk membodohi masyarakat. Ya, karena masyarakat tidak suka dikasih kebenaran. Kalau dikasih kebenaran, dia tutup kuping, dia tidak mau terima. Ya, dia tidak mau terima. Contohnya, kalau punya barang ya dulu ya, misalnya handphone Cina misalnya kan, handphone ini kan barang jelek banget itu kan dulu ya, zaman dulu itu. Tetapi kemasannya itu bagus banget. Kemasannya bagus banget. Laptop Cina, handphone Cina, elektronik Cina, itu barang jelek, tapi kemasannya bagus banget. Dan masyarakat suka beli kemasannya. Apalagi ada promosi, kalau rusak bisa langsung ditukar. Dia nggak kepikir kalau rusak 7 kali tuh. Ya pokoknya rusak bisa langsung tukar. Nah, marketing yang bodoh itu kalau yang rusak harus diservis itu bodoh dia. Nah, ya kan? Kalau rusak tukar, langsung tukar kalau yang pintar itu. Kenapa? Itu barangnya masih baru. Ya kan? Casing itu kan murah. Yang masalah kan dalamnya. Casing itu kan cuma 50.000, 100.000 saja. Klopin aja. Handphone Cina, laptop Cina itu untungnya 100% itu. Ya kan? Nah, makanya rusak ganti baru. Jangan diservis. Orang marah kalau diservis. Padahal bisa rusak 10 kali, 15 kali itu. Ya kan? Pokoknya kalau impor 1.000, pasti 200 itu defect. 20% itu defect itu pokoknya. Defect on arrival ya. DOA itu pasti itu.
zaman itu. Ya sekarang bagus banget ya, karena ada quantity ya, kalau ada quantity ada quality. Kalau dulu omset cuma 2.000, 10.000 ya mampus. Sekarang omsetnya 2 juta unit per seri per merek ya kan, bisa 2 juta unit. Bisa puluhan juta unit. Makanya ada quantity, ada quality. Kalau dulu nggak bisa bikin quality. Nah, tapi orang Indonesia suka dibohongin dengan kemasan-kemasan, dengan tadi ya framing-framing. Orang itulah market Indonesia. Kalau market di Eropa beda. Nggak mau begitu. Oh, itu bisa digugat itu. Ya. Nah, contoh lagi dulu ya. Dulu kalau saya beli barang second itu ya, barang spare partnya BMW itu ya dulu ya. Kalau barang-barang Cina itu kemasannya bagus-bagus. Nah, dulu sekali dua kali saya masih nggak ngerti, lama-lama saya ngerti. Begitu barang barang Jerman itu pasti kemasannya pakai ininya coklat. Kertasnya kertas coklat. Kertas coklat tebel gitu ya. Kalau barang Cina kemasannya pakai dus, pakai mika, pakai mika, pakai itu plastik mika, semua keren-keren pokoknya. Kemasannya wah mengkilap. Kalau barang Jerman itu cuma hitam gitu aja. Tapi kalau barang Cina itu mengkilap, ada tulisan-tulisannya bagus-bagus begitu kan. Begitu dipakai sebulan jebol. Barang Jerman pakai sekali belum tentu 20 tahun lagi ganti. Nah, itu contoh begitu ya. Kemasan mah nggak ada. Nah, itu. Jadi itulah framing. Itu seperti itulah project marketing ya, itulah project marketing. Nah, di Indonesia itu adalah lahan marketing yang enak sekali untuk jualan barang yang tidak bermutu berkualitas dengan kemasan yang bagus. Makanya kalau teori marketing kemasan ya, tentang kemasan itu, wah itu penting sekali tuh kalau di Indonesia tuh. Orang itu melihat kemasan dulu. Gitu ya. Jadi memang itulah proyek-proyeknya Indonesia. Berita framing-framing itu tadi ya, semua framing-framing supaya kita termasuk ini ya, termasuk oleh pemerintah sendiri. Pemerintah juga melakukan itu. Diperhalus bahasanya. Berhalus. Isinya sama kalau coba kita mau bilang kalau kita mau bilang ini ya, ikan busuk, apanya mau diperhalus? Ikan busuk itu ikan busuk. Nah, cuma dikemas segala macam dan orang Indonesia tetap mau ya adalah busuk-busuk dikit lah, nggak taunya begitu dibuka busuk banget. Busuk-busuk dikit karena kemasannya tebel banget. Nah, itu terjadi. Ya. Nah, itu terjadi. Dinina bobokkan gitu ya. Nah, ya. Bukan cuma Nina Bobo kalau itu ya, itu memang gila loh. Itu bukan cuma Nina Bobo kalau menurut saya, itu mah benar-benar apa ya, benar-benar pembodohan ya. Terjadi pembodohan di masyarakat Indonesia, itu ada proses pembodohan. Ya kan? Termasuk dengan agama itu tadi kan, makanya saya selalu bilang Islam adalah gigolo kekuasaan dari tante yang sangat dengan kekuasaan. Islam itu seperti digunakan, ya itu benar-benar pembodohan. Makanya orang Papua sadar diperbodoh begitu, marah orang Papua ini. Tadi si Natalius Pigai baru nelpon saya, cuman masih belum berani live bareng nampaknya ya kan. Oke, tapi nanti kapan-kapan kalau Pak Natalius Pigai nanti bisa ya. Kalau untuk masalah Papua dia cukup waras lah. Tetapi intinya kita mau dengar supaya narasumber kita agak bagus. Cuma target saya tetap ini ya, supaya Veronica Koman atau Benny Wenda kita harus tahu apa yang mereka perjuangkan. Dan sebetulnya kalau pemerintah jujur dan rakyat Indonesia jujur, ya saya yakin Papua nggak minta lepas dari Indonesia. Harus ada kejujuran dulu. Masalahnya udah terjadi kebohongan itu loh. Nah, segala sesuatu, orang yang sudah mau cerai nih, suami istri udah sampai di sidang nih, sudah tinggal ketok palu saja bisa damai loh. Ya, Papua juga demikian. Jangan bilang Papua nggak bisa damai, bisa, semua itu bisa, asal semua dengan itikat baik, dengan rekonsiliasi. Masalahnya kan nggak mau, pemerintahnya juga nggak jujur, ya kan? Nah, itu Jokowi itu seperti Petruk yang punggawa-punggawanya kurang ajar, ngangkat tumitnya ke Jokowi. Dan makanya kita harus doakan. Dan ya saya bukan tim kampanye Jokowi, saya nggak urusan ya. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana Pancasila itu bisa ditegakkan. Sebab Pancasila itu adalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Masalahnya pendeta-pendetanya juga geblek sih. Pendeta-pendetanya juga nggak mau ikut ini negarakan Pancasila, takut
takut diintimidasi. Nah, semua itu awalnya dari gereja juga. Kan Islam itu akan datang sebagai kutukan saat gereja tidak melakukan tugasnya dengan benar, yaitu marturia dan diakonia. Oke, Pak Hendro Verleso, silakan. Ya, halo. Ya, Suaranya gimana, Pak? merdu, Pak. Seperti Terima biduan kasih. kita. Kalau merdu itu seharusnya jadi pelari ya kan, atau Iya, jadi tukang iya, makan gitu. iya. Tadi melanglang Shalom, buana Paul. ya Pak Hendro. Jadi ngiler sama nasi campur. Ih, Nyanyi biasanya Pak paling Hendro. kalau habis ada liburan mau kemana lagi, tadi ada temen ya kan tanpa ragi ya, kita ngobrol berdua aja, modelnya tanpa ragi itu kan kayak dokter dan pasien. Kita nggak bisa saling bertegur sapa. Saya bilang sekarang jadi dokter tanpa ragi. Jadi pasiennya satu-satu dipanggil. Oke Pak Paul, kembali lagi ke sini Pak. Kemarin Pak Paul bilang memprihatinkan, sekarang terlihat memang memprihatinkan ternyata Pak. Ya kan, ini jadi memanas ini. Ini gara-gara sepele jadi memanas, kedua belah pihak tidak bisa merayakan Lebaran, dan yang satu tidak bisa merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Karena Tel Aviv kan juga tegang Pak. Tel Aviv tegang karena diberondong sama si Hamas ini ratusan Pak. Tapi yang namanya dia punya sistem pertahanan si Israel ini kan yang saya bilang wah luar biasa canggihnya. Si Iron Dome ini tetap bisa sih mungkin 98% saya rasa. 95 sampai 98% terhalang. Tapi ada yang meleset-meleset, ada yang masuk ya, kena ya, sehingga sampai di kota kan. Saya melihat apalagi dengan tewasnya, saya baca itu tewasnya Komandan Hamas loh Pak. Yang kemarin itu kan ada satu gedung yang lantai 9 yang dihajar sama Israel. Itu kan seperti kayak kantor kan saya baca. Kalau yang ini lebih parah lagi, ini 2 gedung, ini tempat si senior-senior dari Hamas ini Pak, Mujahidin Hamas ini. Dan komandannya ini si Basem Isa ini mati Pak. Basem Isa dan beberapa komandan atau senior daripada Hamas ini mati, kena peluru. Makanya saya kemarin kan bilang, memang Israel masih berperang dengan hati ya. Tapi kalau sudah marah saya tidak tahu, karena sekarang ini, kemarin kan serangan udara, ditangkis, dibalas serangan udara, dihajar tempat-tempat Hamas. Ini sekarang ini bahaya, bahayanya sekarang sudah mulai ke jalur Gaza nih Pak. Kalau kemarin kan udara ya, kita lihat udara kan. Ini sekarang jalur Gaza mau jadi pertempuran kayak dulu lagi nih. Jadi mereka pasukan darat ini kayaknya saya lihat ini si Israel ini kan luar biasa pasukan. Ini sudah mulai merambah ke ini, sudah mulai standby di jalur Gazanya ini. Nah, jalur Gaza ini sepanjang ini kan penduduk asli banyak nih, penduduk rumah-rumah kecil-kecil itu. Nah, ini yang bahaya ini, kalau ini sudah kayak nggak tahu lagi nih. Apakah masih berpakai dengan hati, apa masih pakai hati kalau dia pakai tameng dengan ibu dan anak-anak itu, perempuan dan anak-anak itu. Semakin banyak korban ini, puluhan dari pihak si Israel juga sudah mulai puluhan, dari pihak Hamas banyak lagi. Ada yang mereka yang kemarin saya bilang itu tidak sempat menyelamatkan diri, warga Palestina itu dia kena pecahan peluru kan. Mereka kan biasanya dikasih peringatan dulu, mikir warga sipil nih, saya mau mengajar sasaran nih. Mereka kalau nggak sempat kena. Sebaliknya yang di Israel, ini yang di Lot itu ya, kota Lot ya. Ini Tel Aviv kan memang dijaga, kalau Tel Aviv karena memang bandaranya kan dijaga terus kan, dia masih operasi kan. Kota Lot itu yang banyak Arabnya itu yang seperti Jakarta. Saya bayangin seperti Jakarta tuh. Pasti tidak sebesar Jakarta ya. Tapi itu mobil udah puluhan, ratusan katanya. Dibakar, dihancurin. Terus orang-orang Arab ini sudah mulai menyerang karena kan sudah diteriak di Palestina supaya mereka memberontak. Mereka kan warga negara Israel tapi disuruh memberontak dan disambut lagi. Orang gila nih. Arab yang di dalam Lot ini. Orang gila ini. Jadi mereka ini disambut sudah. Ini kayaknya kalau pertempuran ya terjadilah orang Arabnya yang di Israel bisa dibasmi. Atau kalau enggak mereka dilempar dari tembok situ suruh balik ke sana, ke Palestina. Tapi berita di Indonesia ini tetap sama propaganda.
Jadi semakin tidak percaya, kita lihat BBC aja deh. Jadi beritanya tetap di framing untuk supaya disolimi, ya kan, duit sudah mengalir. Kemarin yang saya bilang itu akhirnya kan mengalir juga kan, duit sudah mengalir ke sana. Tapi yang hebat adalah Amerika. Amerika dia berkata kan bahwa, aduh kemampuan saya terbatas untuk menghentikan perang ini loh. Amerika angkat tangan, Pak. Kalau dulu kan Amerika bantu Israel kan, dia bantu Israel soal persenjataan itu kan dia support dananya, dia bikin sendiri. Tapi ini jadi kemarin PBB segala macam itu laporan mereka tolak, jadi istilahnya aduh, karena ini kayaknya sudah mulai playing victim, mungkin tahu, mungkin memuakkan, mungkin Amerika lihat muak ini kelakuan mereka tidak berubah, playing victim terus, jadi kayaknya bisa didiamkan. Dan kalau lihat didiamkan, dihabisin ini bisa dihabisin nih, bisa dihabisin. Dan Indonesia aja yang saya bilang ini bahaya juga. Moga-moga jangan sampai tersambar. Dan efeknya dulu kan demo di mana-mana, Pak. Dulu waktu ada terjadi kayak begini juga, Palestina dengan Israel itu kan demonya kemana-mana. Tapi sekarang ini yang demo-demo udah hilang ya. Jadi maaf, untung juga, puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Dulu yang demo kan mereka semua yang teriak-teriak HTI, FPI. Jadi mereka sekarang ini hanya sekedar hanya bisa mengeluh, mencari uang untuk mensupport Palestina. Dan di satu sisi Israel sudah jengkel, sudah ngamuk karena juga dia tidak mau diganggu. Memang sekarang ini masih aman, tapi dia tidak mau diganggu. Saya rasa itu Pak, sebelum kita bicara dengan masalah Papua, Papua juga memprihatinkan. Saya baca-baca, saya kalau nganggur itu kan gitu, kalau nggak ada kegiatan baca-baca, tapi sedih Pak. Wah ini kok begini, ini kok begini. Jadi Papua ini yang mengkhawatirkan. Papua kalau NTT sih sudah tinggal bangkit kembali ya, pemulihan. Terima kasih Pak. Biar lanjut yang rekan-rekan Pak. Saya baru baca juga, sedih juga ini baru baca ini. Terima kasih. Masih terus doakan terus karena memang kalau Papua ini memang saya masih sangat hati-hati sekali nih bicara lagi Papua. Terakhir kita dapat solusi dari Pak Pendeta Daniel Alexander itu lumayan ya. Jadi itu cukup memberikan kesejukan kita, harapan Papua. Cuman ini tiba-tiba kirim pasukan setan ini, ya ini. Kalau menurut saya sih ini agenda dari khilafah juga ya. Sebab Papua itu sebenarnya asal dimakmurkan saya jamin nggak akan minta merdeka. Itu orang-orangnya dididik ya, sekolah-sekolah dibenerin. Saya yakin. Pak, KKB itu kan banyak Pak. KKB itu kan komandannya banyak, tidak satu saja. Nah ini banyak yang kemarin dijadikan target oleh pemerintah itu satu Pak, yang dijadikan target itu satu yang di puncak itu. Nah yang lain-lainnya itu kasihan Pak, mereka separatis ini udah ketakutan menyerahkan diri Pak. Ya, mereka sebetulnya nggak niat mau perang Pak, mereka itu hanya karena terpaksa Pak. Ada karena mereka juga miskin sekali, ya udah sama-sama mati sekalian aja deh. Jadi sedihnya itu yang mereka itu mungkin ya namanya terus dicap separatis karena dia cari makan atau perampok lah ya kan, orang perampok, tukang copet, penjambret, ya kan? Iya karena lapar. Dia tidak karena merdeka atau apa, dia tidak jadi urusan. Iya, saya kok kasihan ya. Iya. Nah, mereka belum tentu ngerti konsep negara, Pak. Mereka belum tentu ya dua lah komandan-komandannya pasti ngerti. Cuman kalau yang pengikut-pengikutnya kok saya nggak yakin mereka ngerti konsep negara, konsep demokrasi, konsep Pancasila, belum tentu ngerti, Pak. Mereka hanya dia menyerahkan diri, Pak. Yang ini dikejar ini. Suaranya kecil saya, sebentar. Iya, Pak. Iya. Bagus kayaknya enggak deh. Yang lain bagus toh? Enggak deh. Tadi ada pantulan suara Gemang enggak ya? Bagus. Bagus. Macam bidadara, macam bidadara. Bagus. Suaranya bagus, Pak. Bagus. Kejar sama pasukan setan ini, Pak. Itu pasukan setan juga tidak gegabah. Pasukan setan tidak gegabah, dia hanya show force. Show force itu untuk supaya yang lainnya yang bukan target itu menyerahkan diri dulu, Pak. Itu menyerahkan diri. Nanti kalau yang si target ini masih action dengan membakar-bakar atau membunuh, ada air ya, ada suara air ya. Ada suara desakan apa? Sudah. Ya Pak, rekan-rekan lain Pak, mungkin nanti kita tambah-tambah aja. Saya masih baca-baca ini. Terima kasih. Terima kasih.
Jibril. Mana nih Cece nih? Mikrofonnya mati Cece. Shalom. Shalom. Oh, oh, oh. Nabilah kau. Ketawa aja. Pak, Cece. Aduh, ini kayaknya makin seru aja nih ya. Perang Iya, antara iya, Palestina dan benar-benar ini. Israel. Ini tadi saya baru dapat berita Pak Paul bahwa Erdogan ngajak si Rusia untuk join. Tahu itu. Wah, ini Dari kemarin itu, bajingan dari ini. kemarin itu. Bajingan ini emang si Erdogan ini. Sama dia memprovokasi umat Islam yang ada di Eropa soal Islamofobia. Ayo bangkit gitu katanya kan. Bajingan ini. Nah, ini pertanyaan saya satu, Pak Paul. Gog dan Magog itu siapa sih? Apakah Rusia termasuk di dalam Gog dan Magog itu apa bukan ya? Gog Magog itu saya belum tahu, tetapi hampir semua orang teolog-teolog itu berkata Gog Magog itu antara Rusia, ya kan, orang Rusia dengan ini ya, dengan Amerika. Tetapi kalau saya kok nggak percaya ya, saya nggak percaya. Nah, cuman memang kalau kita lihat Magog itu ya, Magog itu adalah orang-orang yang ada di daerah utara. Kalau bilang daerah utara, ya antara orang-orang ini, antara orang-orang Rusia atau orang-orang, ya kalau Cina sendiri kan nggak di utara juga ya. Apa itu kelompok Magog. Tapi kalau perang akhir zaman nanti, peperangan terakhir itu sebenarnya kalau kita melihat Gog Magog itu nanti baru setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000. Iya. Jadi perang Armageddon, Gog Magog itu setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi itu semua peta itu bisa berubah total dalam 1000 tahun. Nggak seperti hari ini kita bayangkan. Jadi kalau Gog Magog itu menurut saya nggak bisa ditafsirkan sekarang. Karena itu masih 1000 tahun lagi kejadiannya. Tapi bukannya Gog dan Magog itu disebutkan di dalam perjanjian lama, Pak Paul, oleh ya. Nabi Tuhan pada saat itu, dan kejadiannya memang pada masa itu juga nubuatan. ada kan? Enggak, bukan itu kan nubuatan toh. Nubuatan itu bukan ada sukunya gitu. Bukan ya? Itu nubuatan itu yang di Gog Magog, yang itu ada Gog Magog. Makanya sampai hari ini pun juga tidak tercatat di dalam sejarah kan. Nggak mungkin sesuatu yang di dalam ini ya, itu kan ada di Yeskel kalau nggak salah ya, di Yeskel berapa itu? Oke, di Yeskel itu ya, itu ada sebuah nubuatan. Nggak mungkin itu tidak tercatat dalam sejarah semua yang ada di Alkitab, karena Alkitab ini menjadi milestone sejarah. Semua orang kalau mau cari sesuatu dia cari dari ini, dari ini Yeskel 38, benar nih Yeskel ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung negeri Mesech dan Tubal, dan bernubuatlah melawan. Bernubuat, itu penubuatan. Itu ya, jadi itu sebuah nubuatan. Itu bisakah mereka itu agama tertentu atau agama Kristen atau agama apa itu Pak Paul di masa mendatang itu? Kalau menurut saya nggak cerita begitu, karena itu adalah nanti kan kejadiannya kan itu di Armageddon itu kan, itu nanti kejadian 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun itu sudah nggak ada agama Kristen, agama apapun, karena Islam sendiri musnah di zamannya sebelum 1000 tahun, sebelum kerajaan 1000 tahun, Islam itu dimusnahkan. Imam Mahdi itu nanti ditiup sama Tuhan Yesus itu kan, dibunuh dengan hembusan nafas Tuhan Yesus kan, disebut begitu kan. Imam Mahdinya mati. Sudah selesai Islam saat Imam Mahdi mati itu. Sudah selesai. Antikristus itu kan. Imam Mahdi itu antikristus ya. Imam Mahdinya Islam itu antikristusnya bagi Kristen. Antikristus ya kan. Bunuh itu Imam Mahdi itu. Jadi selesai. Sudah selesai.
Nah, kemudian kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun ini, apakah Gog Magog itu masih cerita yang sekarang ini? Wah, udah jauh beda banget. Sudah jauh banget menurut saya. Gitu. Ya. Oke, Kakak.